Semangat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu HRD PT Dima Group yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaju ke tahap selanjutnya dalam seleksi penerimaan karyawan di PT Dima Group. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Winda Gokmana Pitupulu. Saya lahir di Dolok Sanggul 20 Oktober 1996. Pendidikan yang sudah saya tempuh, saya lulusan dari Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saya memulai pendidikan saya di universitas tersebut pada bulan September 2014 dan mengakhiri pendidikan saya di bulan Oktober 2018 dengan IPK 3,06. Untuk pengalaman bekerja, saya pertama kali bekerja di PT Anugrah Argon Medica yang bergerak di bidang distributor obat dan alat kesehatan. Pada perusahaan tersebut, saya diberikan kepercayaan untuk menangani bagian administrasi inkaso, di mana tugas saya untuk menyediakan segala file dan berkas yang dibutuhkan oleh tim saya, yaitu inkaso dan salesman. File dan berkas yang diperlukan seperti faktur, nota order untuk penagihan ke customer yang ada di perusahaan tersebut. Pada bagian administrasi inkaso, saya memulai pekerjaan saya di November 2018 sampai dengan Maret 2018. Lalu dengan perusahaan yang sama yaitu PT Anugrah Argon Medica, saya dipercayakan oleh atasan saya untuk naik ke posisi inkaso di bulan April 2019. Tugas saya sebagai inkaso yaitu untuk menangani sales yang sudah dipercayakan kepada saya untuk melakukan penagihan dan langsung memfollow up customer untuk melakukan penagihan piutang. Saya harus memastikan segala piutang yang ada di customer tertagih tepat waktu dan sales yang membawa faktur kembali juga dengan faktur yang saya berikan setiap harinya, baik itu dengan piutang yang sudah tertagih ataupun belum tertagih. Saya mengakhiri pekerjaan saya di PT Anugrah Argon Medica dengan posisi inkaso di bulan September 2019. Pada bulan Juli di tahun 2020, saya diterima bekerja di PT Siantar Top Tbk Medan, di mana perusahaan tersebut bergerak di produksi makanan ringan. Saya diterima di Departemen Sales dan Marketing dengan posisi Staff Sales Support Officer. Tanggung jawab saya sebagai Sales Support Officer yaitu untuk merekap keperluan bulanan atau kebutuhan bulanan barang distributor, di mana kebutuhan tersebut akan saya sampaikan kepada PPIC atau yang bisa disebut dengan tim produksi untuk memproduksi kebutuhan dari distributor tersebut. Saya juga harus memastikan permintaan barang yang saya rekap tersebut harus diproduksi oleh tim PPIC tepat waktu sesuai dengan breakdown mingguan yang telah saya berikan kepada tim produksi. Dan juga saya harus memastikan bahwa stok saya yang dikirim ke distributor itu FIFO. Juga saya harus memastikan barang yang dikirim ke distributor itu tepat waktu sesuai dengan breakdown yang diberikan oleh distributor. Dengan kata lain, saya sebagai Staff Sales Support Officer adalah jembatan antara distributor dan pabrik untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Karena pada perusahaan tersebut tidak boleh distributor langsung berhubungan dengan pabrik. Jadi, saya adalah jembatan antara mereka. Alasan saya ingin bergabung dengan Dima Group karena saya melihat perusahaan ini memiliki reputasi yang bagus dan karir yang bagus, sehingga saya ingin bergabung untuk menunjang karir saya ke depannya bersama-sama dengan perusahaan ini. Yang kedua, menurut saya, skill dan juga pengalaman pekerjaan yang saya miliki dapat menunjang perusahaan ini untuk menjadi lebih baik ke depannya dan saya dapat berkontribusi di perusahaan ini untuk kemajuan perusahaan tersebut. Harapan saya ke depannya setelah bergabung dengan Dima Group, semoga saya dan perusahaan ini dapat membangun perusahaan ini menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya dan saya dapat menuangkan skill dan kemampuan saya untuk kemajuan perusahaan ini. Saya juga berharap karir saya dapat berkembang di perusahaan ini dan dapat meningkatkan skill saya, kemampuan saya untuk kedepannya. Dima Group adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1953, di mana Dima Group merupakan perusahaan yang mendistribusikan merek-merek premium. Dalam satu dekade terakhir, Dima Group telah memperoleh kepercayaan dari perusahaan pendukung yang mengelola pasar premium, promosi dan import, distribusi dan retail,
dan juga beberapa merek global yang terkemuka dari Diageo, Pocca Sapporo, Societe Jacques Bollinger, Famille La Bruyère, Mondes, Julis, Evian, dan masih banyak lagi. Di masa yang akan mendatang, Bima Group telah menetapkan visi untuk memperluas jangkauan bisnis mulai dari import, manufaktur, distribusi, retail, makanan, dan minuman premium. Bima Group memiliki portofolio yang beragam, menunjukkan komitmen untuk tumbuh dan berkembang di sektor premium lifestyle. Dalam 1 dekade mendatang, mulai dari manufaktur hingga retail, Bima Group berencana untuk mengembangkan bisnis yang mandiri, profesional, kuat, dalam berkontribusi pada bisnis utama secara menyeluruh pada PT Lima Indonesia yang mempunyai posisi yang berkesinambungan sebagai agen pemasaran dan brand activation, serta mengkoordinasikan banyak manufaktur, impor, distribusi, dan sektor retail. Seperti yang kita ketahui, ruang lingkup bisnis Bima Group adalah di manufacturing, impor dan ekspor, distribution, investment, retail, dan food ingredients. Untuk produk kategori, PT Bima Group mendistribusikan beer and ready to drink alcohol. Salah satu contohnya adalah Guinness, Captain Morgan, Smirnoff Ice, dan juga beberapa wine yang berasal dari Indonesia, Italia, dan beberapa negara lain. Tidak hanya minuman beralkohol saja, PT Bima Group juga mendistribusikan ready to drink non-alkohol. Contohnya adalah produk Pocca dan Teja. Tidak hanya minuman saja, Bima Group juga mendistribusikan snack dan biskuit seperti contoh Julius Sandwich, Interbis, dan Crackers, dan masih banyak lagi. PT Bima Group juga bergerak di bidang retail seperti Pizza Pezzo. PT Lima Indonesia yang berdiri sejak 1953 mulai dengan menjadi distributor untuk Guinness yang kemudian berkembang ke berbagai makanan dan minuman. Saat ini, PT Lima Indonesia tidak hanya menjadi perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan barang dari luar saja, namun juga memulai untuk mengembangkan produk mereka sendiri. Dimulai dari dibangunnya pabrik di Subang untuk Pocca, yang sekarang Bima Group juga memiliki jenis berbagai makanan seperti kopa, sari rasa, gula atau garam, dan teh jahe. Kopa yang terbuat dari cemilan kopi coklat premium yang menggabungkan biji kopi Arabica yang dipanggang dan dilapisi dengan coklat asli di luarnya. Sama seperti kopa, Darko juga terbuat dari coklat yang dipadukan dengan kopi Arabica dan dilapisi dengan karamel yang bagian luarnya sangat nikmat. Sedangkan sari rasa akan dikenal sebagai produk untuk garam dan gula. Dan berbeda dengan Pocca, teh jahe adalah teh yang ekstra jahe yang dapat membuat tubuh menjadi lebih hangat. Mungkin itu adalah beberapa deskripsi tentang produk yang dihasilkan oleh PT Bima Group. Baiklah, sekian video perkenalan diri dari saya dan beberapa pemaparan dan juga penjelasan tentang PT Bima Group.